Selamat malam Budia selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum. Selamat malam rekan-rekan MPK kelas B yang berbahagia. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi terkait Public Private Partnership dan Private Finance Initiative. Kami kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Nina Satriani, dan dua rekan saya, Gustini Mamuter Pakisan dan Erik Wahyu Palguna. Adapun outline dari materi ini, yang pertama dasar hukum, yang kedua penjelasan tentang Public-Private Partnership, ketiga penjelasan tentang Private Finance Initiative, dan yang keempat kesimpulan. Kita masuk pada outline yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum Public-Private Partnership atau lebih dikenal dengan KPS atau KPBU merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Swasta atau KPS yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU, yaitu Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, di mana KPBU ini ataupun Public Private Partnership merupakan skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. Outline yang kedua, penjelasan tentang Public-Private Partnership ini merupakan cara modern di dalam memfasilitasi penyediaan sektor swasta untuk membantu memenuhi peningkatan permintaan infrastruktur publik dan merupakan kontrak jangka panjang antara pihak sektor publik dan pihak swasta. Public-Private Partnership untuk desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasi infrastruktur publik dilakukan pihak swasta dengan pembayaran selama masa kontrak Public-Private Partnership ini kepada pihak swasta untuk penggunaan fasilitas yang dibayar baik oleh pihak sektor publik maupun masyarakat umum sebagai pengguna fasilitas. Dan dengan fasilitas yang tersisa dalam kepemilikan pihak sektor publik atau kembali milik pihak sektor publik pada akhir masa kontrak Public-Private Partnership. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu definisi Public-Private Partnership. Merupakan suatu perjanjian kerjasama atau kontrak antara instansi pemerintah dengan badan usaha atau pihak swasta. Ada beberapa poin terkait perjanjian pemerintah dengan badan usaha dalam Public-Private Partnership ini. Yang pertama, pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu. Kedua, pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut. Dan yang keempat, fasilitas pemerintah berupa lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak. Adapun latar belakang terbentuknya Public-Private Partnership ini yang merupakan praktek kemitraan antara pemerintah dengan swasta, ada beberapa 4 hal yang melatar belakangi. Yang pertama, satu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik semakin meningkat. Kedua, memerlukan peningkatan partisipasi dunia usaha swasta serta masyarakat dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dan yang ketiga, cara untuk melakukan percepatan pembangunan daerah. Jadi inilah beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya Public-Private Partnership.
Selanjutnya, tentang jenis-jenis public-private partnership ada 6, antara lain yang pertama kontrak service, kedua kontrak manajemen, ketiga kontrak sewa, keempat konsesi, kelima build operate transfer dan build own operate, serta yang terakhir keenam yaitu divestasi. Selanjutnya penjelasan tentang jenis-jenis public-private partnership akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertemuan saya menjelaskan tentang jenis public-private partnership itu sendiri. Yang pertama itu kontrak service, di mana merupakan kontrak kerjasama antara pemerintah dan swasta, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan, atau jasa lainnya. Umumnya dalam jangka pendek 1-3 tahun, dengan pemberian kompensasi atau fee. Dan yang kedua yaitu kontrak manajemen, di mana pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan baik itu operation dan maintenance suatu infrastruktur atau jasa pelayanan umum kepada pihak swasta dalam masa yang lebih panjang. Nah, umumnya 3-8 tahun. Biasanya dengan kompensasi tetap atau fixed fee. Dan yang ketiga yaitu kontrak sewa atau lease, di mana pihak swasta membayar uang sewa atau fixed fee untuk penggunaan sementara suatu fasilitas umum dan mengelola, mengoperasikan, serta memelihara dengan menerima pembayaran dari pengguna fasilitas itu sendiri atau user fees itu sendiri. Nah, umumnya masa kontraknya itu 8-25 tahun. Yang keempat yaitu konsesi, di mana pemerintah memberikan tidak saja tanggung jawab pengelolaan, tetapi juga aset dan investasi baru. Nah, risiko kerugian semua itu ditanggung oleh private sendiri. Konsesi tepat dilakukan jika investasi skala besar diperlukan untuk pengembangan atau perbaikan pelayanan. Nah, masa kontraknya itu 25-30 tahun. Yang kelima, build operate transfer atau BOT dan build own operate atau BOO. Nah, di mana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun. Nah, ini umumnya berlakunya 20-30 tahun. Nah, adapun perbedaan dari BOO dan BOT tersebut, di mana BOT itu setelah masa kontraknya habis, aset akan dikembalikan ke pemerintah. Sedangkan BOO setelah masa kontraknya habis, tidak akan dikembalikan ke pemerintah. Yang keenam yaitu divestasi. Investasi merupakan penjualan aset atau saham atau pengambil alihan manajemen, di mana pemerintah tetap berperan sebagai fungsi regulasi dan kontrol, sedangkan pembangunan, pengelolaan, dan maintenance sudah ditanggung oleh private. Nah, adapun manfaat dari hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta atau manfaat public-private partnership itu sendiri, yang pertama yaitu penghematan biaya, pembagian risiko atau risk sharing, perbaikan atau mempertahankan tingkat pelayanan. Yang keempat, peningkatan pendapatan dari pelayanan. Yang kelima, pelaksanaan yang lebih efisien. Yang keenam, manfaat ekonomi yang lebih luas, dalam hal ini penciptaan lapangan kerja. Nah, adapun tahapan skema dari proses kerjasama pemerintah dan swasta atau PPP itu sendiri, yang pertama itu tahapnya itu tahap perencanaan, di mana pada tahap ini pemerintah mengidentifikasi, mengkalkulasikan anggaran, mengkategorikan proyek infrastruktur yang dapat direalisasikan dengan skema PPP. Yang kedua yaitu tahap penyiapan, di mana pada tahap ini pemerintah melakukan atau mengkaji kesiapan dan kelayakan proyek yang sudah direncanakan. Yang terakhir atau tahap ketiga yaitu di mana proses pelelangan hingga penandatanganan kontrak bersama antara pemerintah dan swasta dilakukan. Nah, adapun risiko dari hubungan kerjasama pemerintah dan swasta ini, yang pertama yaitu hilangnya kontrol pemerintah, yang kedua penambahan biaya jika tidak tepat penetapan tarif dan biaya sosial lainnya, yang ketiga risiko finansial berupa harus kas dalam pelaksanaan, yang keempat risiko politis berupa instabilitas, yang kelima tingkat akuntabilitas yang tidak bisa diterima, yang terakhir risikonya itu pelayanan yang kurang prima.
Nah, dari hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta tersebut, dikenal juga metode pembiayaan dari hubungan tersebut sering disebut dengan PFI atau Private Finance Initiative, atau dalam bahasa Indonesianya Inisiatif Pembiayaan Swasta. Nah, PFI ini awal perkembangannya dimulai dari Inggris tahun 1992. Nah, PFI ini cara untuk menciptakan kemitraan publik swasta. PFI ini banyak diadopsi di banyak negara sebagai bagian dari program privatisasi dan finansialisasi yang lebih luas, dan telah digunakan hanya untuk menetapkan sejumlah besar utang di luar neraca. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Pendekatan metode pembiayaan oleh swasta, Private Finance Initiative, adalah metode pengadaan yang menggunakan investasi sektor swasta untuk memberikan infrastruktur dan atau layanan sektor publik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh sektor publik. Selanjutnya, mengembangkan infrastruktur dan menyediakan keuangan. Perusahaan sektor swasta mengoperasikan fasilitas publik yang terkadang menggunakan mantan staf sektor publik yang kontrak kerjanya telah ditransfer ke sektor swasta melalui proses 2P yang berlaku untuk semua staf di perusahaan yang memiliki kepemilikan perusahaan. Selanjutnya yaitu kontrak PFI. Otoritas sektor publik menandatangani kontrak dengan konsorsium sektor swasta yang secara teknis dikenal sebagai Special Purpose Vehicle atau SPV. Konsorsium ini biasanya dibentuk untuk tujuan khusus menyediakan PFI. Kontrak PFI biasanya 25-30 tahun, tergantung jenis proyek. Selama periode kontrak, konsorsium akan menyediakan layanan tertentu yang sebelumnya disediakan oleh sektor publik. Konsorsium dibayar untuk pekerjaan selama kontrak berdasarkan kinerja, tanpa layanan, tanpa biaya. Selanjutnya, struktur penyedia PFI, yaitu ada perusahaan induk yang disebut dengan topco, perusahaan perlengkapan modal, yaitu disebut juga dengan penyedia infrastruktur atau CAPCO, dan juga layanan, yaitu perusahaan yang beroperasi atau OPCO. Kontrak utama adalah antara otoritas sektor publik dan topco. Persyaratan kemudian mengalir turun dari topco ke CAPCO dan OPCO melalui kontrak sekunder. Persyaratan lebih lanjut mengalir ke subkontraktor. Seringkali subkontraktor utama adalah perusahaan dengan pemegang saham yang sama dengan topco. Selanjutnya, metode pendanaan PFI. Proyek PFI yang lebih kecil mayoritas berdasarkan jumlah biasanya selalu didanai langsung oleh bank dalam bentuk hutang senior. Hutang senior umumnya sedikit lebih mahal daripada obligasi, karena transaksi PFI menganggap bahwa penyedia monoline meremehkan risiko, terutama selama tahap konstruksi, dan karena dapat menawarkan harga yang lebih baik. Setelah konstruksi selesai, profil risiko suatu proyek dapat lebih rendah, sehingga hutang yang lebih murah dapat diperoleh. Refinancing ini di masa depan akan dilakukan melalui obligasi, sedangkan tahap konstruksi dibiayai hutang bank dan kemudian obligasi untuk periode operasi yang jauh lebih lama. Bank-bank yang mendanai proyek PFI dilunasi oleh konsorsium dari uang yang diterima dari pemerintah selama masa kontrak. Kelemahan dari sistem PFI yaitu yang pertama, skema pembiayaan yang ketat. Yang kedua, untuk perjanjian khusus perlu biaya yang besar. Yang ketiga, kontrak dalam jangka panjang kurang kompetitif. Yang terakhir yaitu proyek harus sering melibatkan UMKM yang skala usahanya terlalu kecil. Selanjutnya, penerapan PPP atau KPS pada proyek infrastruktur ekonomi dan sosial meliputi proyek transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengolahan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, minyak dan gas bumi, telekomunikasi, konservasi energi, fasilitas pendidikan, dan pariwisata. Kesimpulannya yaitu pada Public Partnership merupakan kemitraan antara lembaga pemerintah di tingkat pusat ataupun daerah dengan perusahaan swasta untuk menangani sebuah proyek publik.
Public-private partnership merupakan sebuah cara modern dalam memfasilitasi penyediaan sektor swasta untuk membantu memenuhi peningkatan permintaan infrastruktur publik. Public-private partnership memungkinkan sektor publik untuk melepaskan diri dari batasan investasi jangka pendek dalam infrastruktur publik akibat pembatasan utang dan pendapatan pajak yang kecil. Sedangkan private finance initiative sifatnya lebih spesifik dengan pola kerja kemitraan yang berjangka panjang meliputi aset, modal, dan layanan yang menjadi objek kerjasama. Pada private finance initiative, pemerintah menetapkan sebuah standar layanan tertentu dan pihak swasta mengoperasikan layanan tersebut dengan membebankan biaya kepada warga. Dan pada private finance initiative, pemerintah dapat membiayai proyek tersebut selama masa kontrak yang bisa berlaku selama 25 hingga 30 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat malam.